hampir orang-orang yang kita asosiasikan dekat dengan Pak Prabowo sekarang dengan Pak Jokowi sekarang menghadapi kasus hukum. Gitu. Satu, Saudara Silvestre kan. Yang kedua, Menteri Agama di eranya Pak Jokowi. Yang ketiga, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di eranya Pak Jokowi. Sekarang Noel. Ada lagi satu menteri yang masih menteri juga sekarang, tapi dikait-kaitkan dengan kasus judol. Oke. Anda mau menjawab apa, Bung Rey? Saya kira penjelasannya Bung Semar ini ada benarnya juga. Bahwa sekarang yang powerful itu adalah Pak Prabowo gitu. Oke. Kan Silvestre itu tidak ditahan setelah putusan ingkrah dari pengadilan itu selama di rejimnya Pak Jokowi kan. Nah sekarang ada tuntutan segera untuk melakukan penahanan sesuai dengan putusan ingkrah gitu. Nah tinggal kita lihat, saya juga agak bingung setelah hampir 3 minggu atau 2 minggu ya. Kasus ini muncul. Sebulan. Hampir sebulan. Tidak ada juga gelagat dari kejaksaan untuk melakukan penindakan kelangsungan penindakan itu gitu. Artinya apa gitu? Artinya sekarang ini kalau Saudara Noel dipandang masih menjadi bagian dari Jokowi, kira-kira gitu ya. Pak Prabowo mengatakan saya pegang kendali nih. Dan uniknya dalam catatan saya ini sekarang, hampir orang-orang yang kita asosiasikan dekat dengan Pak Prabowo, sekarang dengan Pak Jokowi, sekarang menghadapi kasus hukum. Gitu. Satu, Saudara Silvestre kan. Yang kedua, Menteri Agama di eranya Pak Jokowi. Yang ketiga, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di eranya Pak Jokowi. Sekarang Noel. Ada lagi satu menteri yang masih menteri juga sekarang, tapi dikait-kaitkan dengan kasus judol. Kan mungkin ada beberapa catatan lagi yang saya agak lupa. Tapi kalau kita lihat ini semua, lingkarannya Pak Jokowi nih sebelumnya gitu. Nah di era Pak Prabowo ini seperti enggak, tanda kutip tadi itu ya, seperti tidak kebal lagi. Tidak kebal lagi? Iya. Artinya apa? Artinya ada kelihatan yang makin menjauh ini jarak. Ya kan? Kalau dulu misalnya si Pester ya nggak ketahuan. Bukan, minimal nggak disebut-sebut lah. Nggak disentuh dalam proses penegakan hukum itu gitu loh kira-kira. Kami pun baru tahu sebenarnya. Kita juga baru tahu kan. Artinya didiamkan aja begitu. Ya, semua juga baru tahu hari ini gitu. Tapi dia rasanya jangan main-main begitu. Kan kira-kira gitu loh. Nah muncul tuh. Dan yang menarik, hampir lingkar dekat Pak Jokowi itu dulu sekarang yang termasuk tadi kasus Sumatera Utara, yang OTT di Sumatera Utara, kan dikait-kaitkan ini orang-orangnya dikait-kaitkan dengan orang-orangnya Bobi gitu, dikait-kaitkan ya kan. Jadi setidaknya 6 kasus ini berputarnya di lingkaran orang-orang Pak Jokowi. Dan Anda bacanya adalah? Saya mau bertanyakan Pak Prabowo kok apa sedang terjadi pembongkaran ketidakberesan di era Pak Jokowi atau tidak sih sebenarnya? Nah itu pertanyaannya. Oke. Mau jawab? Iya, saya pikir begini ya. Ini ada beberapa, kalau kita bicara soal kasus tindak pidana korupsi, kasus soal CSR BI misalnya, Satori dan ada kader Partai Gerindra juga dilakukan penetapan tersangka. Dan saya kira apa yang disampaikan ya justru menguatkan bahwa Pak Prabowo tidak tebang pilih dalam proses tindak pidana korupsi. Nah bahwa ada kasus per kasus yang sekarang dipertanyakan publik, ya tinggal dijawab oleh penegak hukum bagaimana cara mengatasinya dan menjawab apa yang diinginkan oleh publik terhadap penegakan hukum. Dan bagi kita, bagi saya sendiri secara pribadi, apapun bentuknya ketika memang itu proses penegakan hukum, kita akan dukung penuh siapapun itu. Karena menurut kita itu adalah bagian dari dasar-dasar bernegara yang baik ketika memang ada soal-soal hukum ya ditegakkan supaya ada rasa keadilan masyarakat itu juga terpenuhi gitu siapapun itu. Nah kalau misalnya disampaikan oleh Ray terkait dengan beberapa kasus di zamannya Pak Jokowi ya karena memang eranya baru selesai Pak Jokowi. Dulu di zamannya eranya Pak SBY selesai juga ada juga menteri-menteri di zamannya Pak SBY. Nanti mungkin juga di eranya Pak Prabowo selesai ada juga di zamannya. Jadi memang itu ada tahapan-tahapan ketika ditemukan kasus tindak pidana dalam momentumnya setelah usai, bukan berarti juga memang ada target-target tertentu secara politik bahwa memang Pak Jokowi dan Pak Prabowo
sudah semakin lama semakin menjauh. Karena saya melihat justru semakin lama semakin mendekat dan semakin romantis Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Saya tidak bisa menjawabnya. Saya hanya mengatakan, loh ini kasus-kasusnya ini kayaknya semuanya berkaitan dengan orang-orang yang dahulu dekat dengan Pak Jokowi itu tadi gitu. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kan kita kenal ya pilihannya Pak Jokowi kan. Kira-kira gitu ya. Kalau Ya setidaknya begitu. Menteri agama gitu ya. Lalu ini macam-macam. Pertanyaannya, lo kok nyasarnya ke sana semua nih? oke. Nah, Pak Bung Said itu ada jawaban nggak? Sorry, agak terganggu juga gitu ketika memang bicara Nadiem, bicara beberapa menteri gitu, itu langsung dikonotasikan sebagai punya kedekatan dengan Pak Jokowi secara emosional atau apapun itu. Karena memang Pak Jokowi presidennya. Tapi yang harus kau pahami juga, ketika membangun kabinet itu semua unsur ya. Dan semua banyak orang yang memberikan rekomendasi terhadap menteri-menteri itu. Kau yakin bahwa Nadiem itu memang orangnya Pak Jokowi? Belum tentu juga gitu loh. Mungkin bisa ada yang menjawab bahwa Nadiem itu siapa kan gitu ya. Jadi bahwa memang akhirnya dibangun narasi seolah-olah yang dulunya bekas pembantu Presiden Jokowi itu punya kedekatan secara langsung dengan Pak Jokowi. Saya rasa tidak secara otomatis begitu. Bahwa memang dia melakukan kesalahan, Menteri Agama misalnya Yakut melakukan kesalahan, dia harus bertanggung jawab penuh. Iya, kalau Nah, itu dia sudah bertanggung jawab selesai. penuh. Kalau Tapi itu jangan sudah juga selesai digeser ke diskusi situ kita, gitu loh. Kita ini hanya melihat fenomena sosiologisnya ya kan. Di era Pak Jokowi pertama kali memerintah, orang-orang Demokrat seperti nggak ditarget juga. Yang kena pertama kali itu adalah orang di lingkaran presiden. Sehingga saya Bung Idrus Marham, kemudian Menteri Pemuda Olahraga saat itu kan. Itu orang-orang yang memang bekerja dengan presiden saat itu gitu. Di era pertama kali Pak Jokowi berkuasa. Jadi kalau kita lihat begitu tuh, artinya ketika Pak Jokowi berkuasa, yang kena itu bukan pemerintahan yang sebelumnya gitu loh. Kalau kita lihat, adalah orang-orang yang di lingkaran dia gitu. Nah sekarang ada pola yang kelihatan berubah nih. Yang kena ini umumnya adalah orang-orang yang pernah kerjasama dengan Pak Jokowi gitu. Itu aja sebetulnya ini melihat fakta ini gitu. Nah, gimana baca fakta ini ya silakan. Singkat. Kalau saya membaca begini, saya pahami bahwa 3 program utamanya Pak Prabowo itu, satu memang pemberantasan korupsi, yang kedua penegakan hukum, yang ketiga pengelolaan aset negara. Itu 3 program utamanya. Yang saya melihat yang hilang, yang penegakan hukum ini, dia betul-betul Pak Prabowo tidak menggunakan hukum ini untuk mencucuk hidung orang lain agar tunduk kepada dia. Itu yang dia tidak lakukan sekarang. Yang sebelumnya dilakukan? Ya kita tahulah kasus Misalnya? Airlangga Hartarto. Yang Maksudnya? Saya akan ada kasus disuruh ganti gitu kan. Hah? Nah, Gimana maksudnya? Sebelumnya Pak Jokowi melakukan itu, mencocok hidung untuk melakukan. Kita tahulah. Jadi bagaimana kota-kota partai itu dijadikan Supaya jelas. seakan terpenjara dengan kasus-kasus. Nah, sepertinya itu yang dibuang oleh Pak Prabowo sekarang. Siapapun yang melakukan korupsi, bagi dia tidak melindungi apapun dan tidak menggunakan hukum ini sebagai alat untuk. Tadi Ray baru kasih tahu dia waktu di zamannya Pak Jokowi, justru yang diambil itu orang-orang sekitar Pak Jokowi yang bantu Pak Jokowi, Idrus Marham dan lain sebagainya. Tadi Ray barusan aja berapa detik lalu menyampaikan. Berarti itu argumentasi yang dibangun Ray itu yang membantah apa yang dibangun argumentasi Abang. Ya. Bahwa Pak Jokowi mencokok untuk kepentingan diri dia dan orang-orangnya gitu loh Bang. Yang disebut oleh Bung Said itu dalam konteks yang lebih makro. Saya menyatakan Gak hanya berkaitan dengan soal korupsi. Bagaimana aktivis-aktivis, bagaimana aktor-aktor politik, kan kira-kira gitu. Ya, jadi saya menyampaikan begini. Saya agak senang bahwa hukum tidak digunakan lagi sebagai alat transaksi politik. Itu yang kita harus dukung. Nah, itu poinnya. Karena kalau itu digunakan, Hukum tidak digunakan lagi untuk alat transaksi politik untuk saat ini. Sebelumnya, pemerintah sebelumnya tidak bisa dibantah bahwa banyak dilakukan. dilakukan. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami, Rakyat Bersuara.